Puji Tuhan, selamat pagi. Kembali kita dipertemukan Tuhan di dalam satu pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini. Dengan pemberitaan firman Tuhan itu pasti membawa kita semakin lebih mengasihi Tuhan, karena Tuhan lebih dahulu mengasihi saya dan saudara. Ada satu ayat firman Tuhan di dalam kitab Yosua pasal 4 ayat yang ke-24, supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Sekali lagi saya bacakan firman Tuhan di pagi hari ini, berkata supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Saudara, sangat menarik untuk kita sedikit bahas tentang kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Yosua pasal 4 ayat yang ke-24 ini. Sebagaimana kita tahu bersama bahwa Yosua ini adalah seorang yang dipakai Tuhan juga untuk melayani Tuhan. Dalam konteks ini dia menggantikan posisi Musa yang sebagai pemimpin waktu itu untuk menuntun umat Israel ke tanah perjanjian Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan janji kepada umat Israel dan kepada Abraham, Ishak dan Yakub bahwa Tuhan akan memberikan negeri itu, tanah perjanjian itu, kepada keturunan mereka. Dan itulah sebabnya Allah menepati janji itu. Tapi tidak diizinkan oleh Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian. Namun pengganti tugas estafet itu jatuh ke tangan Yosua. Dan Yosua dipakai Tuhan. Setelah titah dan perintah-perintah Tuhan dilakukan oleh Yosua untuk mempersiapkan generasi baru ini, mereka harus masuk pada tanah perjanjian Tuhan. Ada hal-hal yang harus dipersiapkan. Mereka harus menyunatkan diri mereka. Dan Yosua melakukan itu karena generasi yang akan masuk ke tanah perjanjian Tuhan adalah generasi-generasi baru. Sebab generasi orang-orang yang tua telah habis mati di padang gurun. Mereka tidak izinkan Tuhan masuk. Sebab mereka adalah generasi yang Alkitab berkata mereka adalah orang-orang yang tegar tengkuk, orang-orang yang suka melawan Tuhan. Sehingga generasi baru ini dipersiapkan Tuhan dalam kepemimpinan daripada Yosua. Nah, saudara, di dalam pembacaan firman Tuhan di dalam Yosua pasal yang keempat ayat yang ke-24 ini menjelaskan bahwa supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan. Haleluya. Dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Allah siapa? Allah Israel. Haleluya. Jadi sebetulnya kalau kita memperhatikan di dalam kebenaran-kebenaran firman Allah, Israel ini adalah nama Yakub. Yakub tadinya, dan Tuhan telah berfirman kepada Yakub, namamu bukan lagi Yakub tetapi Israel. Tuhan begitu mengasihi umat Israel, orang-orang Ibrani. Tuhan sebetulnya punya tujuan memperkenalkan atau menyampaikan kepada dunia bahwa siapa sesungguhnya Allah yang benar, Allah pencipta langit bumi, laut dan segala isinya. Dan pernyataan itu Allah tidak akan langsung turun ke dalam dunia
Allah mau membuktikan bahwa kedaulatan dan kekuasaan Tuhan itu tak pernah terbatas, sehingga Allah mengangkat dan memilih keturunan Abraham ini yang disebutkan Israel untuk menjadi satu percontohan bahwa Allah yang disembah oleh orang-orang Israel adalah Allah yang Maha Kuasa. Sehingga di dalam pembacaan ini biar seluruh bumi tahu bahwa tangan Tuhan kuat, dan supaya semua bangsa takut akan Tuhan Allahmu. Allah yang mana? Allah Israel. Mengapa ada kalimat kata itu? Karena Tuhan sudah menyuruh kepada Yosua untuk menyeberangi sungai Yordan. Haleluya. Dan menyeberangi sungai Yordan itu perlu kekuatan ilahi, dan itu hanya dapat dilakukan oleh Allah Israel. Sehingga Tuhan telah berfirman kepada Yosua untuk memilih dari ke-12 suku, setiap suku satu orang, untuk mengangkat nantinya batu yang ada di tengah-tengah sungai Yordan, yang akan putus aliran sungai itu oleh kuasa Tuhan. Oh haleluya, inilah saudaraku, betapa dahsyatnya dan luar biasanya Allah Israel itu, saudara. Sehingga Tuhan telah menyatakan, dan Tuhan memerintahkan kepada Yosua untuk mengangkat tabut perjanjian Allah itu oleh imam-imam. Dan ketika imam-imam mengangkat tabut perjanjian Allah, dan mereka menginjakkan kakinya di air sungai Yordan, aliran sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Oh dahsyat Tuhan kita, luar biasa. Airnya terhenti dan tidak ada aliran sungai. Dan itulah saudaraku Allah Israel, Allah pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya. Allah yang dahsyat, yang telah berfirman segala sesuatunya terjadi menurut kehendak Allah dan rencana Allah. Dan Allah melihat semuanya itu baik, dan Allah memberkatinya. Itulah Allah yang dalam konteks Yosua pasal 4. Sehingga ke-12 orang dari setiap suku ini mengangkat batu, dan untuk tujuan apa? Mendirikan tugu di Gilgal, di mana mereka akan berkemah. Pernyataan Tuhan bahwa dengan tugu batu ini untuk disampaikan kepada anak-anak mereka apabila mereka kelak akan besar dan menanyakan apa makna faedah daripada tugu batu ini. Dan engkau harus berbicara kepada anak-anakmu bahwa Allah kita telah menolong kita dan membuat kita dapat menyeberangi sungai, aliran sungai Yordan, dan airnya terputus. Sebagaimana Allah telah menuntun dan menyertai membelah laut, demikianlah Allah itu melakukannya di tengah-tengah sungai Yordan. Haleluya. Saudaraku yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada Allah yang luar biasa yang seperti ini, saudara. Allah Israel ini, haleluya. Sehingga catatan di dalam Alkitab ini mengingatkan supaya segala bangsa di bumi tahu betapa dahsyat dan betapa hebatnya Allah, betapa kuatnya Allah, supaya segala bangsa takut akan Allahmu. Allah siapa? Allah Yosua. Allah siapa? Allah Israel. Oh, puji Tuhan. Tidak ada Allah yang lain yang dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, yang luar biasa. Dan kita percaya tentang Alkitab, karena Alkitab adalah ya dan amin. Setiap kebenaran firman Tuhan, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Allah di dalam Alkitab itu ya dan amin. Anda harus percaya. Haleluya. Tidak boleh ragu dan bimbang sedikit pun. Ketika kebimbangan dan keraguan itu akan timbul dalam hati Anda, di situ tidak akan terjadi sesuatu yang ajaib. Haleluya. Tetapi ketika Anda percaya pada kuasa dan rancangan Allah
dalam konteks ini untuk menyatakan kepada dunia Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, itulah Allah Israel. Dia dapat menolong, dia dapat membawa kemenangan yang sangat spektakuler yang tidak dapat dilakukan oleh Allah bangsa-bangsa lain. Itulah Allah yang kita sembah, yang telah merancangkan keselamatan yang ajaib, yang telah merancangkan keselamatan kepada segala bangsa, agar semua bangsa beroleh keselamatan di dalam putranya yang kudus. Itulah Yesus Kristus Tuhan. Yesus adalah Mesias, sekali lagi saya katakan, dialah anak Allah yang hidup. Yesus adalah Tuhan bagi segala bangsa. Yesus adalah juru selamat segala umat manusia. Firman Tuhan sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Ini kekuatan, ini pengharapan bagi Anda dan saya sepanjang kita ada di tengah-tengah dunia. Percaya kepada Allah Israel, kita percaya kepada karya Allah yang di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Saya percaya semakin teguh iman percaya kita, mujizatnya, kuasa Allah masih tetap ada. Tidak pernah Allah berubah. Yesus tetap sama. Ibrani 13:8, baik kemarin, hari ini, sampai selamanya, Yesus Kristus tetap sama. Dapat melakukan segala perkara menurut kehendak Bapa sendiri. Tapi ketahuilah, jangan menurut keinginan Anda dan saya, tapi berserah penuh setiap rancangan-rancangan Allah dalam jalan-jalan hidup saya dan saudara pasti akan membawa damai sejahtera dan sukacita. Bertumbuhlah terus di dalam Tuhan. Bacalah firman Tuhan, renungkanlah firman Tuhan, bergaul terus dengan firman Allah, dan itu akan memberikan ketenangan dalam hidup Anda dan saya. Seperti air yang mengalir yang tidak pernah hentinya di dalam setiap kehidupan kita. Aliran air kehidupan itulah Yesus Kristus Tuhan. Tetap setia cari Tuhan, karena Yesuslah kehidupan bagi saya dan saudara. Cinta Tuhan, senangkan Tuhan, agungkan Tuhan, hiduplah di dalam takut akan Tuhan. Sebagaimana perenungan kemarin pagi, jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Dari sanalah terpancar kehidupan. Daud tidak menjaga hati, dia jatuh, tapi dia bertobat, sehingga Daud tetap mendapat pengakuan di mata Allah, karena dia adalah satu pribadi yang sadar kelemahan dosanya dan bertobat. Saya dan saudara pun demikian. Biarlah kita semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Terus senangkan Tuhan. Tuhan memberkati kita di pagi hari ini. Selamat pagi, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Amin.